Oke, kembali lagi di Pildun Update. Kali ini gua mau bahas preview pertandingan final tentu saja Piala Dunia 2022 Qatar. Ya, Piala Dunia sudah sampai final, nggak berasa memang. Besok antara Argentina berhadapan dengan Perancis ya. Kita mulai dulu dari gua bahas satu-satu ya, guys. Jadi gua bahas Argentina dulu baru bahas Perancis. Dari Argentina. Ya, Argentina semenjak kalah pertama lawan Arab Saudi di fase grup, mereka meraih 5 kemenangan beruntun lawan Meksiko, lawan Poland, lawan Australia babak 16 besar, lawan Belanda babak 8 besar, lewat adu penalti, lawan Kroasia di semifinal. Dan kelihatan grafiknya itu kan meningkat ya. Grafiknya itu meningkat, permainan mereka juga ya kalau gue bilang bagus, cantik atau menghibur atau enggak, ya enggak sama sekali menghibur. Tapi keunggulan dari Argentina ini menurut gue lewat efektivitas dari Lionel Messi. Ya kita tahu setiap pertandingan Lionel Messi pasti ada aja momen dimana dia bisa berkontribusi baik secara gol maupun secara assist. Memang nggak banyak satu pertandingan itu dia menciptakan momen tersebut, tapi selalu ada dan selalu menjadi gol. Ya, seingat gua ada momen di mana pada saat Argentina melawan Australia di mana Messi memberikan banyak momen, memberikan banyak assist, tapi Lautaro Martinez menyia-nyiakan assist tersebut sehingga tidak terjadi gol lagi. Sisanya Messi itu benar-benar one moment one goal. Entah dia cetak gol, entah dia cetak assist, tapi yang orang lupa adalah dia cetak 5 gol, betul. Dia cetak 5 gol sejauh ini, tapi harus orang ingat adalah 3-nya dari titik putih, dari penalti. Bahkan dia ada punya kesempatan untuk mencetak gol ke-6 lewat titik putih juga, tapi dia gagal pada saat melawan Polandia. Dan gue bilang kekuatan dari Argentina ini tertuju pada seorang Lionel Messi. Ya, dari fase grup, dan gue bilang Messi ini pemain terbaik sejauh ini di World Cup. Ya, karena dia bisa menghadirkan suatu momen yang bisa membuat tim ini berubah gitu. Situasi dalam pertandingan itu berubah. Entah lewat golnya, entah lewat asisnya, ya yang memecah deadlock. Dan itu yang dibutuhkan oleh Argentina. Dimana mereka juga sering menemui deadlock, dimana mereka sulit untuk menembus lini pertahanan lawan. Tapi ketika ada Lionel Messi, entah lewat penalti, entah apa, memang kita harus akui bahwa ada beberapa kontroversi yang mengatakan bahwa wasit atau Piala Dunia ini berpihak kepada Messi, atau Piala Dunia ini digiring kepada Messi. Ya, kalau kita lihat dari jumlah penalti, ada 4 penalti yang diberikan ke Argentina dan itu terbanyak. Mungkin orang bisa berpikir ke arah yang tadi. Tapi kalau kita lihat bahwa sebenarnya lawannya Argentina ini kan bukan lawan yang berat sejauh ini. Polandia, Australia, Meksiko, mungkin Belanda yang lumayan berat. Tapi kalau di semifinal pun mereka ketemu Kroasia. Jadi layak gitu mereka menang. Murni karena kualitas yang mereka miliki. Murni karena mereka punya Lionel Messi yang tidak dimiliki oleh tim-tim tadi, negara-negara tadi. Ya, memang ada keputusan wasit yang gue sangat pertanyakan di World Cup kali ini. Tapi apakah itu karena di setting atau gimana, gue juga tidak bisa bilang seperti itu ya. Karena ya itu hanya asas praduga yang tidak ada bukti nyatanya. Ya, tidak ada bukti nyata. Tapi gue setuju ada beberapa kontroversi di mana mungkin pada saat non Belanda Paredes harusnya kartu merah, Messi harusnya dapat kartu kuning dan sebagainya. Itu yang harus, bahkan kemarin banyak pemain protes kan, Bruno Fernandes, Pepe, Modric sampai protes loh. Artinya mereka pun menyayangkan keputusan wasit, dan keputusan wasit ini kan bias. Dalam arti apakah wasitnya yang membuat kesalahan atau memang di feeding wasitnya, itu kan kita nggak tahu seperti apa. Tapi memang anginnya ini, kalau kata salah satu pandit di Indonesia, angin segar ini lagi ke Argentina, dan gue setuju. Ya, dalam arti ya dibukakan jalan dengan begitu luar biasa. Dimana mereka pada saat melawan Kroasia, mereka deadlock sekali 20-30 menit awal, bener-bener gak bisa apa-apa, bener-bener seimbang, gak bisa create peluang, tiba-tiba bam, dapat penalti. Dan itu yang membuat pertandingannya berubah, dan itu yang dibilang oleh pelatihnya dan Modric. Gol pertama yang harusnya tidak penalti itu membuat pertandingan berubah, membuat mental dari para pemain Kroasia berubah. Nah, itu yang menurut gue
Kalau sampai itu terjadi di final, anggap tiba-tiba Argentina seimbang nih 0-0 sampai menit berapa tiba-tiba Argentina dapat penalti dan penaltinya pun 50-50 seperti yang mereka dapatkan, sering dapatkan. Nah, ini bisa menjadi semakin valid nyatanya bahwa memang anginnya ini lagi ke Argentina kalau menurut gue. Terus kita ke Prancis. Prancis mereka cuma kalah 1 kali di fase grup lawan Tunisia di pertandingan terakhir di mana mereka sudah pasti lolos. Mereka turunin cadangan semua, layak kalah. Tapi itu bukan menjadi parameter karena setelah itu mereka juga menang lawan Polandia 3-1, lawan Inggris mereka menang 1-2, lawan Maroko pun mereka menang 2-0. Jadi Prancis pun sama. Prancis pun menurut gue secara performa ya mereka bagus, mereka efektif, mereka punya seorang Kylian Mbappe. Tapi ketika Kylian Mbappe pun tidak berkontribusi, maka ada pemain-pemain lain seperti Dembele, seperti Griezmann, Giroud sudah cetak 4 gol. Ya, bahkan Tchouaméni bisa cetak gol dari jarak jauh pada saat melawan Inggris. Artinya setiap pemain ini punya kontribusi. Theo Hernandez pun bisa cetak gol pada saat kemarin melawan Maroko. Pemain belakang, pemain tengah, pemain sayap, pemain depan bisa cetak gol semua. Bahkan pemain pengganti pun Kolo Muani bisa cetak gol. Artinya apa ya kalau gue bilang, walaupun Prancis ini tidak diperkuat oleh banyak pemain karena cedera pemain utama, tapi skuad yang sekarang ada di Prancis ini menurut gue sudah baik juga, tidak kalah baiknya. Ya, dan mereka sudah membuktikan itu. Mereka memecahkan segala macam curse atau kutukan, katanya kutukan juara Piala Dunia nggak lolos fase grup, mereka sudah bantah. Bahkan mereka sudah sampai final loh sekarang. Dan mereka mencoba meruntuhkan bahwa mereka bisa back to back untuk Piala Dunia. Dan itu tidak mudah dilakukan oleh Deschamps dan kawan-kawan. Dan menurut gue kalau kita bandingkan secara apple to apple kualitas pemain dari segala lini, gue masih lebih unggulkan Perancis. Karena sudah terbukti kualitasnya itu luar biasa. Griezmann mainnya luar biasa, Dembele, Mbappe, Giroud, Tchouaméni dengan Rabiot pun luar biasa. Theo Hernandez mainnya keren, Koundé, Varane, Upamecano, Konate yang selalu bergantian juga mainnya solid. Lloris bahkan kiper yang menurut gue biasa aja tapi mainnya luar biasa di Piala Dunia kali ini. Kalau Argentina ini bener-bener ya mungkin Alvarez oke, Messi, tapi sisanya De Paul mainnya juga di bawah standar. Enzo ya masih nggak stabil juga. McAllister cuma cetak 1 gol, sisanya juga nggak kelihatan. Di belakang pun yang gue bisa bilang mainnya bagus itu cuma Otamendi sama Molina. Tagliafico akunnya masih di bawah standar. Begitu juga dengan Romero, apalagi kipernya Emiliano Martinez menurut gue bagusnya di pada saat dia menghadapi penalti, entah diadu penalti maupun menghadapi penalti di waktu biasa. Secara kualitas pemain Prancis diunggulkan. Tapi magic momennya Messi ini yang harus diantisipasi oleh Prancis menurut gue. Deschamps harus memikirkan cara bagaimana Messi ini tidak bisa menciptakan satu momen yang setiap pertandingan dia ciptakan. Atau dia ciptakan satu momen tapi tidak menjadi gol. Itu yang belum bisa dihentikan oleh Kroasia, Belanda, Australia, Polandia dan juga Meksiko. Belum bisa. Ya, dan harus berhati-hati Prancis ini karena sudah tahu Argentina ini ketika di kotak penalti dia dilanggar, mau soft seperti apapun dia dapat penalti. Harus berhati-hati. Para pemain belakangnya ini menurut gue harus berhati-hati dalam mengambil keputusan melakukan tackle-tackle di kotak penalti. Karena itu yang bisa menjadi pembeda di pertandingan kali ini menurut gue. Ya, jadi jangan heran kalau di pertandingan ini maka yang menjadi pembeda adalah keputusan-keputusan yang kontroversial dari wasit. Karena itu bisa saja terjadi baik kepada Argentina maupun kepada Prancis ya. Gue tidak bisa bilang Argentina doang karena Prancis pun beberapa kali lawan Maroko mereka harus dapat penalti, harus dia dihukum penalti, tapi dia dihukum penalti. Itu pun Prancis diuntungkan. Jadi gue nggak tahu seperti apa jalanan final, tapi yang jelas menurut gue final ini akan menjadi final yang cukup adu hati-hati. Kedua tim tidak akan ambil resiko. Bisa jadi Argentina main dengan 3-5-2 lagi, bisa jadi, sangat bisa kalau menurut gue. Dibandingkan mereka lebih 4-4-2 yang lebih ofensif, apalagi memaksakan Di Maria, menurut gue tidak akan seperti itu. Tapi melawan Belanda bisa menjadi parameter starting lineup yang akan dilakukan oleh Argentina. Sedangkan Perancis seperti biasa mereka akan, gue rasa akan lebih mengambil inisiatif karena mereka tahu mereka punya kualitas itu.
mengincar mungkin 1 gol cepat sehingga mereka lebih defense. Bisa jadi seperti itu. Ya jadi kita lihat nanti seperti apa, entah siapapun yang juara. Ya, menurut gue kedua tim ini adalah kedua tim yang mungkin paling efektif. Mereka punya pemain extraordinary di depan, Julian Alvarez Messi di Argentina, Giroud dengan Mbappe di Prancis, tapi jangan lupa ada Antoine Griezmann yang belum mencetak gol tapi perannya begitu penting dari Prancis, yang mungkin kalau Prancis yang sampai juara, gua akan memutuskan Antoine Griezmann akan sebagai pemain terbaik karena perannya itu begitu penting. Begitu penting. Dia tidak cetak gol tapi begitu mobile, pergerakannya nomor 10 yang bekerja keras, fighting spirit, selalu lari, daya jelajahnya tinggi 90 menit. Itu Antoine Griezmann. Oke? Segitu dulu preview dari gua. Kita akan tunggu nanti siapa yang akan menjadi juara, tapi di hari ini kan ada perebutan ketiga ya, Kroasia Maroko ya, praktis seimbang. Mereka juga sudah ketemu di grup dan hasilnya imbang pun, jadi nggak terlalu menarik untuk dibahas. Kita akan lihat di hari Senin nanti siapa yang akan menjadi juara. Oke, segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.